Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mei Lia Saroh, NIM 21203060. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan khot. Jadi sebelum kita memasuki tentang penjelasan sejarah perkembangan khot, lebih baiknya kita mengerti dulu pengertian khot. Yang pertama, secara bahasa, khot merupakan garisan atau coretan. Sedangkan secara istilah, khot merupakan suatu ilmu yang memperkenalkan tentang bentuk-bentuk huruf tunggal, letak-letaknya, dan juga cara merangkainya untuk menjadikan tulisan yang lebih indah secara kaidah. Ya, baik. Sedangkan dalam Indonesia, khot itu dikenal dengan bahasa kaligrafi, yang mana pengertian kaligrafi yakni sebuah tulisan Arab yang indah. Sedangkan Arab itu terambil dari naskah Al-Quran begitu. Dan pada hakikatnya perlu kita ketahui bahwasanya bahasa Arab adalah bahasanya orang Arab, bangsa Arab. Akan tetapi bangsa Arab itu tidak menyukai tentang menulis yang indah, kan tapi mereka lebih menyukai terkait tentang penyair, mensyair ataupun menghafalkan. Jadi pada zaman Rasulullah SAW, Al-Quran itu tidak dibukukan maupun tidak ditulis. Ya, dengan berkembangnya zaman tersebut, para sahabat-sahabat Rasul yang menghafal Al-Quran itu mulai wafat, dan tidak ada lagi yang hafal Al-Quran. Oleh karena itu, pada masa Abu Bakar As-Siddiq, Al-Quran itu mulai ditulis ya. Dan setelah itu pada masa Utsman bin Affan, Al-Quran mulai tersusun dan terbukukan. Akan tetapi belum ada tanda harokat maupun tanda baca begitu. Ya, pada perkembangannya pada masa Utsman bin Affan, Al-Quran telah tertulis secara rapi dan tersusun, akan tetapi belum ada tanda harokat baca dan juga tanda titik, sehingga masih sulit untuk dipelajari untuk kaum awam maupun Islam yang belum menghafal Al-Quran begitu. Dan pada zaman Ali bin Abi Thalib, Al-Quran mulai diberikan tanda baca harokat maupun tanda titik, sehingga dapat mempermudah para pembaca untuk membacanya dan memberikan suatu keindahan pada kaligrafi tersebut, sehingga para seniman maupun khotot itu memperindah dengan tanda harokat maupun tanda titik tersebut dengan bentuk-bentuk kaligrafi yang lain yang bermacam-macam itu gitu. Dan masuk ke zaman pada masa Bani Umayyah. Ya, pada masa Bani Umayyah ini masuklah inovasi baru, yang mana mereka mulai tidak suka atau kurang puas dengan adanya khot kufi, sehingga mereka memperbarui khot yang ada, termasuk yang ada itu yakni khot kufi tersebut, menjadi muncullah khot baru yang antara lain yang pertama khot tumar, khot jalil, khot nisaf, dan juga khot sulus dan sulusain. Ada 5 khot tersebut. Dan masuklah pada masa Bani Abbasiyah. Ya, pada masa Bani Abbasiyah itu mulailah berkembang khot-khot yang ada pada masa pada masa Bani Umayyah tersebut dikembangkan dan dikolaborasi dengan khot-khot pada masa dahulu atau khot-khot yang sudah ada pada zaman dahulu. Dan timbullah khot-khot baru yang mana antara namanya yakni khot khafif sulus, yang kedua khafif sulusain, dan yang ketiga khot riasi, dan yang terakhir yakni khot al-qalam as-sittah. Ya, begitulah perkembangan khot pada zaman sahabat
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.